Raksa Nusantara Sakti, semangat dan gembira selalu. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-94, bersatu bangun bangsa. Halo sahabat marinir, senang sekali saya Sertu Windy hadir menjumpai Anda dalam Pasmar 2 sepekan minggu terakhir bulan Oktober tahun 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut liputannya. Bidang Pembinaan Potensi Maritim, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan bersama prajurit Pasmar 2 melaksanakan ngontel bareng santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Jalan Putat, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 22 Oktober 2022. Ngontel bareng santri dan prajurit TNI dari Pasmar 2 bersama warga masyarakat dilaksanakan sebagai syiar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Komandan Pasmar 2 mengatakan, dengan tema berdaya menjaga martabat kemanusiaan, kita memperingati Hari Santri Nasional karena sejarah telah membuktikan bahwa santri dan ulama telah banyak memberikan kontribusi untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bidang operasi dan latihan. Bencana angin puting beliung yang melanda Kabupaten Sidoarjo pada Minggu 23 Oktober 2022 mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Dilansir oleh petugas BPBD Kabupaten Sidoarjo, ratusan rumah mengalami kerusakan. Puluhan pohon berdiameter besar tumbang beserta akarnya karena disapu angin puting beliung yang datang bersamaan hujan deras. Merespon hal tersebut, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan menerjunkan 2 satuan setingkat kompi prajurit Pasmar 2 yang tergabung dalam pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana Pasmar 2 bersama instansi terkait dan warga bergotong royong membersihkan dan memotong pohon-pohon yang tumbang di perumahan Kahuripan Nirwana, Kota Sidoarjo. Bidang Operasi dan Latihan, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan beserta pejabat utama Pasmar 2 melaksanakan gladi posko latihan Armada Jaya ke-40 tahun anggaran 2022 di ruang auditorium Gedung R. Sudomo, Kodiklatal, Bumi Moro, Surabaya. Gladi posko berlangsung dari tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022. Melibatkan 946 personil dari Mabesal dan Kotama-Kotama TNI Angkatan Laut seluruh Indonesia. Pada saat penutupan latihan gladi posko, dalam amanatnya Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan latihan Armada Jaya ke-40 tahun anggaran 2022 ini, khususnya kepada perancang, komando, serta seluruh peserta latihan yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga demi keberhasilan penyelenggaraan latihan Armada Jaya ini. Bidang Pembinaan Personil. Tim Pesta Paduan Suara Gerejawi Pasmar 2 meraih juara 1 pada Lomba Pesparawi TNI AL Wilayah Surabaya tahun 2022 di Atrium Grand City Mall Surabaya, Rabu 26 Oktober 2022. Raihan prestasi terbaik tim Pasmar 2 tersebut mengungguli 5 tim peserta lainnya yang terdiri Kodiklatal Koarmada 2, Akademi Angkatan Laut, Lantamal 5 Surabaya, dan RSPAL Dr. Ramelan. Berdasarkan penilaian Dewan Juri, tim Pesparawi Pasmar 2 ditetapkan sebagai juara 1, juara 2 diraih tim Pesparawi RSPAL Dr. Ramelan, dan juara 3 tim Pesparawi Koarmada 2. Sedangkan dirijen terbaik diraih oleh TNS Jumeno dari Pasmar 2. Bidang Operasi dan Latihan, prajurit Batalion POM 2 Marinir melaksanakan latihan pengurusan tawanan perang di Kesatria Marinir Sutedi Sinaputra Karangpilang, Surabaya, Rabu 26 Oktober 2022. Satu regu prajurit Batalion POM melaksanakan penjemputan tawanan perang dari satuan atas yang berada di garis depan pertempuran untuk dibawa ke posko POM dan dilaksanakan prosesi. Langkah prosesi yang dilakukan meliputi penerimaan, interogasi, foto, sidik jari, pencatatan hingga ditempatkan di dalam bilik penggolongan sesuai klasifikasi tawanan perang dengan berpedoman pada hukum humaniter. Bidang Operasi dan Latihan. Resimen Kavaleri 2 Marinir melaksanakan uji arung kendaraan tempur untuk meyakinkan kemampuannya dalam mengarungi laut di dermaga Satuan Amfibi Koarmada 2 Ujung Surabaya,
Senin 24 Oktober 2022. Komandan Resimen Kavaleri 2 Marinir Kolonel Mario Muhammad Rizal mengatakan, materi statis yang diuji meliputi uji layak laut embarkasi dan dari bagasi basah, uji coba otomotif, uji coba peralatan rampur dan kekedapan. Sedangkan materi dinamis meliputi uji gerak di kolam simulasi dan bergerak mengarungi laut. Bidang pembinaan personil dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prajurit Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir dan Resimen Artileri 2 Marinir melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah di Masjid Al-Huda Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Rabu 26 Oktober 2022. Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir Kolonel Marinir Firman Gunawan mengatakan, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam bertindak, berperilaku dengan terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai landasan dalam pengabdian prajurit Jalasena kepada negara sesuai dengan perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Bidang pembinaan potensi maritim, Pasmar 2 menyelenggarakan lomba kreativitas baris berbaris Nusantara Sakti tahun 2022. Lomba diikuti oleh 82 tim melibatkan 1.312 pelajar SLTP dan SLTA sederajat se-Jawa Timur di Indoor Sport Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra Karangpilang, Surabaya, Sabtu 22 Oktober 2022. Ketua Panitia Lomba Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Kolonel Marinir Firman Gunawan mengatakan, dengan dilaksanakannya lomba LKBB ini diharapkan dapat menanamkan sikap disiplin, patriotisme, tanggung jawab, serta membentuk sikap kepribadian lahir dan batin yang mampu mengarah pada watak yang berakhlak bagi generasi penerus bangsa. Pada kesempatan tersebut, Wadan Pasmar 2 Kolonel Marinir Ahmad Fajar mewakili Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Marinir Suherlan menyerahkan piala juara 1 utama yang diraih oleh SMP Al-Islam Krian. Bidang pembinaan potensi maritim dalam rangka mendukung pemerintah pada program ketahanan pangan, prajurit Batalion Howitzer 2 Marinir melaksanakan penanaman sayuran hidroponik di markas Batalion Howitzer 2 Marinir Karangpilang, Surabaya, Selasa 25 Oktober 2022. Penanaman sayuran hidroponik merupakan salah satu upaya prajurit Batalion Howitzer 2 Marinir dalam memanfaatkan lahan terbatas secara bijak untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan yang sehat dan memenuhi standar gizi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Sertu Windy dari Mako Pasmar 2 melaporkan. Raksa Nusantara Sakti, semangat dan gembira selalu. Jelas Veva Jaya Mahe.